Martin Paes ya nyampe di Bahrain, tetapi tadi dokter tim saya minta untuk koordinasi cek kondisi terakhir. Kalau kondisinya makin hari makin membaik, dan setelah itu baru nanti akan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemungkinan sih insya Allah mudah-mudahan kondisinya membaik dan bisa dimainkan. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes tiba di Bahrain, siap bela timnas setelah sempat diragukan akibat cedera. Martin Paes, kiper utama Timnas Indonesia, telah tiba di Bahrain pada 8 Oktober 2024 dan langsung disambut meriah oleh para pendukung setia Garuda. Kehadirannya di negara Teluk tersebut memberi angin segar bagi Timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi pertandingan penting melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober mendatang di Bahrain National Stadium. Para supporter Timnas Indonesia menyambut kedatangan Paes dengan penuh semangat, karena kehadiran kiper tangguh ini sempat terancam batal akibat cedera yang dialaminya beberapa waktu lalu. Martin Paes, yang saat ini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer, MLS, sempat dikhawatirkan tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia di laga penting tersebut. Kiper berusia 26 tahun ini mengalami cedera pergelangan tangan saat menjalani sesi latihan intensif bersama klubnya. Cedera tersebut membuat Paes harus melewatkan beberapa pertandingan bersama FC Dallas, dan menimbulkan tanda tanya besar apakah ia bisa pulih tepat waktu untuk memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Namun, kabar baik datang setelah Paes menjalani pemeriksaan menyeluruh dari tim medis Timnas Indonesia setibanya di Bahrain. Setelah evaluasi medis yang ketat, Paes dinyatakan siap untuk bergabung dengan skuad dan dipastikan bisa tampil menghadapi Bahrain. Kondisi pergelangan tangannya yang semula dikhawatirkan memerlukan waktu pemulihan lebih lama, ternyata membaik lebih cepat dari perkiraan. Kehadiran Paes di bawah mistar gawang menjadi berita yang sangat menggembirakan bagi pelatih Shin Tae-yong dan seluruh anggota tim, karena Paes adalah salah satu pemain kunci dalam menjaga pertahanan Indonesia. Kembalinya Martin Paes ke dalam tim nasional memberikan rasa percaya diri yang lebih besar bagi seluruh tim. Pengalamannya bermain di kompetisi top seperti MLS membuat Paes memiliki ketenangan, kemampuan membaca permainan, serta reaksi cepat dalam situasi-situasi genting di depan gawang. Selama karirnya di FC Dallas, Paes telah dikenal sebagai salah satu kiper paling konsisten dengan kemampuan distribusi bola yang sangat baik, yang tentunya akan menjadi nilai tambah besar bagi Timnas Indonesia. Setelah dinyatakan fit oleh tim medis, Paes langsung mengikuti latihan perdana bersama skuad lengkap Timnas Indonesia di Bahrain. Latihan ini menjadi bagian dari persiapan intensif yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong jelang laga melawan Bahrain. ST, yang dikenal dengan pendekatan strateginya yang ketat dan modern, sangat membutuhkan kiper dengan kualitas seperti Paes untuk menjaga lini belakang tetap solid. Dalam pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia sukses menahan imbang tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, dan kini dengan kembalinya Paes, harapan meraih kemenangan di Bahrain semakin besar. Paes sendiri mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali bergabung dengan Timnas Indonesia, setelah sempat diragukan akibat cedera. Dalam sebuah wawancara singkat dengan media setempat, Paes mengatakan bahwa dirinya merasa bersyukur telah pulih tepat waktu dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami. Saya sangat bersemangat bisa kembali fit dan siap bermain untuk Indonesia. Saya berterima kasih kepada tim medis yang membantu proses pemulihan saya, dan tentu saja kepada para fans yang selalu mendukung, ungkap Paes. Sementara itu, Shin Tae-yong tampak optimis dengan kondisi timnya menjelang laga krusial ini. Kehadiran Paes di bawah mistar gawang dianggap sebagai faktor penting untuk memperkuat pertahanan Indonesia, terutama menghadapi Bahrain yang dikenal memiliki serangan balik cepat dan permainan fisik yang agresif. ST juga diperkirakan akan mengadopsi strategi bertahan yang solid dan transisi cepat dari lini belakang ke lini depan, sebuah pendekatan yang telah berhasil dalam laga-laga sebelumnya. Timnas Indonesia kini berada dalam kondisi mental yang sangat baik, dengan kembalinya Martin Paes memperkuat fondasi pertahanan mereka. Skuad Garuda akan menghadapi Bahrain dengan penuh percaya diri, berkat kombinasi pemain-pemain muda berbakat dan kehadiran pemain-pemain naturalisasi berpengalaman, seperti Paes. Bahrain, yang bermain di kandang sendiri, diperkirakan akan tampil agresif, namun Timnas Indonesia siap menjawab tantangan tersebut dengan performa terbaik mereka.
Latihan perdana di Bahrain akan menjadi momen penting bagi Pak S dan rekan-rekannya untuk menyatukan strategi dan skema permainan yang sudah direncanakan oleh ST. Fokus latihan akan berada pada peningkatan daya tahan fisik dan penerapan skenario-skenario pertahanan yang kuat, di mana peran Martin Paes akan sangat krusial. Kiper berkepala dingin ini akan menjadi andalan utama Indonesia dalam menghentikan serangan-serangan lawan, sekaligus mengomando rekan-rekannya di lini belakang. Laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 nanti diperkirakan akan berjalan ketat. Namun dengan kembalinya Martin Paes ke dalam tim, peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal semakin terbuka lebar. Dukungan para supporter yang hadir di stadion maupun yang mengikuti dari jauh akan menjadi suntikan semangat tambahan bagi timnas Indonesia dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Paes, bersama dengan para pemain lainnya, bertekad untuk mempersembahkan kemenangan yang sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maes Hilgers dan Eliano Rejders tiba di Bahrain, siap ikuti latihan perdana skuad lengkap timnas Indonesia. Tim nasional Indonesia telah kedatangan dua pemain anyar, Maes Hilgers dan Eliano Rejders, yang tiba di Bahrain pada 7 Oktober 2024. Kedatangan mereka disambut antusias oleh jajaran pelatih dan pemain lain di skuad Garuda, mengingat ini akan menjadi debut perdana bagi Hilgers dan Rejders setelah resmi dinaturalisasi. Kehadiran kedua pemain ini diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan dan dimensi baru bagi timnas Indonesia, jelang laga penting melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut akan digelar di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024, sebagai bagian dari babak ketiga fase grup C. Maes Hilgers, seorang bek tengah tangguh yang memiliki pengalaman di kompetisi Belanda bersama klub Eredivisie, dan Eliano Rejders, gelandang kreatif yang dikenal memiliki visi bermain yang tajam, telah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah melalui proses naturalisasi yang rampung beberapa bulan yang lalu. Kehadiran keduanya membawa harapan baru, mengingat performa timnas Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa laga terakhir, termasuk hasil imbang yang mengesankan melawan Arab Saudi dan Australia. Maes Hilgers diharapkan menjadi penguat lini pertahanan Garuda. Bek berusia 23 tahun ini dikenal memiliki kemampuan duel udara yang kuat, kecepatan dalam menjaga garis pertahanan, serta keakuratan dalam mengirim umpan panjang. Sementara itu, Eliano Rejders adalah gelandang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatur tempo permainan, serta memecah pertahanan lawan dengan umpan-umpan terobosannya. Keduanya diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dan membuat perbedaan saat menghadapi Bahrain, yang notabene adalah lawan yang tidak mudah untuk dihadapi. Latihan perdana bersama skuad lengkap akan segera digelar di lapangan latihan di Manama, ibu kota Bahrain. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, memastikan bahwa persiapan kali ini akan lebih spesifik dan terstruktur, dengan menggunakan pendekatan latihan ala tim elit Eropa. Shin Tae-yong, yang memiliki pengalaman luas dalam menghadapi tim-tim besar, termasuk pengalaman melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018, ingin memanfaatkan kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Hilgers dan Rejders untuk meningkatkan standar permainan tim secara keseluruhan. Pendekatan latihan yang dilakukan mencakup strategi penyerangan cepat, peningkatan intensitas permainan, dan transisi pertahanan yang solid, agar bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya. ST menganggap bahwa latihan dengan filosofi sepak bola Eropa ini sangat cocok, terutama setelah melihat hasil positif yang dicapai saat menghadapi Arab Saudi dan Australia, di mana Indonesia berhasil menahan imbang dua tim unggulan tersebut dengan menunjukkan disiplin dan organisasi permainan yang solid. Shin Tae-yong juga memberikan perhatian besar pada aspek fisik dan mental para pemain. Menghadapi Bahrain di kandangnya bukanlah perkara mudah, tetapi pelatih asal Korea Selatan tersebut optimis dengan kehadiran pemain-pemain seperti Hilgers dan Rejders, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengimbangi bahkan menundukkan Bahrain. Tidak hanya dalam hal teknis, ST juga menekankan kesiapan mental para pemain. Laga melawan Bahrain yang akan digelar di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 ini adalah laga tandang yang menantang. Bahrain dikenal memiliki dukungan supporter yang sangat fanatik, dan tekanan dari atmosfer stadion bisa menjadi faktor yang mempengaruhi performa tim. Namun, dengan tambahan pengalaman Hilgers dan Rejders, ST percaya bahwa skuadnya mampu menghadapi tekanan dan bermain dengan determinasi tinggi.
Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Hilgers dan Reijers juga memberikan dampak psikologis positif bagi para pemain lain. Mereka menjadi inspirasi dan contoh bahwa timnas Indonesia kini tidak hanya mengandalkan semangat dan determinasi saja, tetapi juga kualitas teknik dan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi. Dengan kombinasi ini, optimisme untuk meraih kemenangan di Bahrain semakin besar. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia, baik secara teknis maupun mental. Skuad Garuda kini dihadapkan pada tantangan untuk melanjutkan tren positif setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong menyebut bahwa target utama Indonesia di laga ini adalah bermain dengan fokus penuh selama 90 menit dan mencuri poin dari Bahrain. Jika memungkinkan, kemenangan akan menjadi hadiah manis bagi seluruh rakyat Indonesia yang terus mendukung perjuangan timnas. Dengan persiapan matang, strategi yang sudah disusun dengan cermat oleh STY, serta motivasi tinggi dari seluruh pemain, timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik dalam laga kali ini. Bahrain mungkin menjadi tuan rumah dengan keunggulan atmosfer, tetapi Garuda datang dengan kekuatan baru, semangat yang tak kenal menyerah, dan harapan besar untuk membawa pulang 3 poin. Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi Mes Hilgers dan Eliano Reijers yang menjalani laga perdana mereka dengan seragam Garuda. Kedua pemain ini memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan kualitas mereka dan membuktikan bahwa keputusan naturalisasi mereka adalah langkah tepat untuk membantu Indonesia mencapai impian lolos ke Piala Dunia 2026. Segenap dukungan masyarakat Indonesia menjadi pendorong utama bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal dan mempersembahkan kemenangan yang diidam-idamkan. Shin Tae-yong racik strategi baru, timnas Indonesia jalani latihan perdana di Bahrain ala tim elit Eropa. Persiapan timnas Indonesia menghadapi laga krusial di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dimulai dengan intensitas tinggi. Di bawah bimbingan pelatih Shin Tae-yong, latihan perdana digelar di Bahrain National Stadium pada Minggu dini hari. Meskipun sejumlah pemain belum hadir sepenuhnya, sesi ini menunjukkan komitmen untuk mengadopsi standar latihan ala tim-tim elit Eropa. Shin Tae-yong langsung menerapkan metode latihan yang kerap digunakan oleh tim-tim elit Eropa. Fokus utama latihan ini adalah pada kekuatan fisik, penguasaan bola, serta transisi permainan cepat. Dengan tujuan meningkatkan intensitas permainan timnas Indonesia, Shin berharap metode ini dapat meningkatkan performa tim di laga penting mendatang. Dalam latihan perdana ini, kami menekankan aspek fisik dan kerja sama tim. Ini adalah persiapan yang sangat penting untuk memastikan para pemain siap dalam menghadapi permainan keras Bahrain, ungkap Shin Tae-yong setelah sesi latihan. Namun, pada latihan perdana ini, tak semua penggawa tim Garuda bisa hadir. Beberapa pemain yang berlaga di liga luar negeri masih belum tiba di Bahrain, dan diperkirakan baru akan bergabung dalam 1 atau 2 hari ke depan. Meski begitu, sejumlah pemain yang sudah hadir dalam kondisi fit dan siap menjalani latihan dengan intensitas yang tinggi. Ketidakhadiran sebagian pemain di sesi latihan perdana tidak mengurangi semangat tim. Pemain-pemain yang berlaga di luar Indonesia, seperti mereka yang berlaga di Eropa, belum bisa langsung bergabung karena jadwal klub masing-masing. Namun, Shin Tae-yong tetap yakin, kehadiran para pemain tersebut tidak akan terhambat dan akan segera menyatu dengan tim. Saat ini kami masih menunggu beberapa pemain yang belum tiba. Mereka adalah bagian penting dari tim ini, tetapi kami mengerti bahwa perjalanan dan jadwal mereka cukup padat, kata Shin. Ia menambahkan bahwa meskipun tidak semua pemain hadir, sesi latihan tetap berjalan sesuai rencana dengan penekanan pada pemahaman taktik yang akan digunakan melawan Bahrain. Salah satu pemain yang dinanti-nanti kehadirannya adalah Mes Hilgers, pemain FC Twente yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya. Hilgers diharapkan tiba di Bahrain pada malam ini dan segera bergabung dalam latihan bersama tim. Kehadiran Hilgers menjadi sorotan karena ini akan menjadi laga debutnya dalam seragam Garuda setelah proses panjang untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Mes adalah pemain yang memiliki kualitas tinggi dan akan memberikan kedalaman yang lebih baik pada lini belakang kami. Kami senang akhirnya dia bisa bergabung dan menantikan kontribusinya untuk tim, jelas Shin Tae-yong. Sebagai pemain terbaik di FC Twente,
Hilgers diharapkan mampu memberikan stabilitas di lini pertahanan Indonesia yang akan diuji oleh permainan fisik Bahrain. Shin Tae-yong juga mengatakan bahwa integrasi Hilgers ke dalam tim tidak akan sulit karena sang pemain telah mengikuti berbagai pembicaraan dan sesi taktik secara virtual sebelum tiba di Bahrain. Laga melawan Bahrain di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024, menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Bahrain, sebagai tuan rumah, tentu akan memberikan perlawanan ketat dengan dukungan penuh dari para pendukung mereka. Namun, timnas Indonesia tidak gentar. Dengan berbagai persiapan dan strategi baru, skuad Garuda siap memberikan perlawanan. Filosofi latihan Shin Tae-yong kali ini menekankan pada detail yang seringkali menjadi pembeda di lapangan. Sejak latihan perdana, pola permainan kolektif dengan intensitas tinggi menjadi fokus utama. Kesiapan fisik para pemain juga menjadi prioritas, karena Shin Tae-yong sadar bahwa tim-tim di grup C, termasuk Bahrain, memiliki kekuatan fisik yang unggul. Kami mencoba untuk terus meningkatkan daya tahan fisik para pemain serta kemampuan dalam beradaptasi dengan situasi di lapangan. Latihan intensif ini akan menjadi pondasi penting bagi kami saat bertanding melawan Bahrain nanti, tegas Shin Tae-yong. Kehadiran Maes Hilgers dan penerapan latihan dengan gaya ala tim Eropa menambah optimisme tim untuk menghadapi tantangan berat di kualifikasi. Setelah sukses menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia kini berfokus pada kemenangan melawan Bahrain untuk membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Tim ini telah bekerja keras dan menunjukkan peningkatan di berbagai aspek. Kami yakin, dengan strategi yang telah disiapkan dan semangat dari para pemain, kami bisa memberikan performa terbaik di pertandingan nanti, tutup Shin Tae-yong. Latihan perdana ini hanyalah awal dari persiapan panjang menuju laga penting di Bahrain. Dengan tambahan pemain baru, semangat tinggi dari seluruh tim, dan dukungan dari masyarakat Indonesia, harapan untuk melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Maes Hilgers resmi berangkat ke Bahrain, timnas Indonesia bersiap hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terus melangkah maju dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, fase grup C. Setelah mencatat hasil yang cukup memuaskan dengan menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, kini Garuda Muda kembali akan menghadapi tantangan besar dengan melawan Bahrain. Pertandingan ini akan digelar pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium, dan menjadi salah satu momen penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Salah satu berita yang paling dinanti adalah tentang Maes Hilgers, bek yang kini memperkuat timnas Indonesia. Hilgers resmi berangkat ke Bahrain bersama rombongan tim pada Rabu, Oktober 2024. Kehadirannya di skuad memberikan angin segar bagi lini pertahanan timnas Indonesia, terutama mengingat performanya yang konsisten dalam beberapa laga internasional sebelumnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyampaikan optimisme tinggi menjelang pertandingan melawan Bahrain. Ia percaya bahwa dengan persiapan yang matang, timnya mampu menghadapi tekanan dari tuan rumah. Kehadiran Maes Hilgers di lini belakang dipandang sebagai aset besar untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Maes adalah pemain yang memiliki karakter kuat dan penguasaan bola yang baik. Dia bisa menjadi pemimpin di lini pertahanan dan memberikan rasa aman bagi rekan-rekannya, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan fokus selama pertandingan, karena Bahrain dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh dan dukungan supporter tuan rumah. Latihan di Jakarta sebelum keberangkatan ke Bahrain diisi dengan berbagai simulasi taktik, termasuk memperkuat transisi bertahan ke menyerang. Shin Tae-yong juga memperhatikan aspek fisik dan mental para pemain, mengingat atmosfer di Bahrain yang mungkin tidak terlalu bersahabat bagi para pemain muda Indonesia. Bahrain bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Mereka memiliki rekam jejak yang cukup baik di level Asia dan kerap memberikan perlawanan ketat bagi tim-tim besar. Namun, timnas Indonesia sudah menunjukkan kemampuan bertahan yang cukup baik dengan menahan Arab Saudi dan Australia, dua tim yang lebih diunggulkan dalam grup ini. Hasil imbang melawan dua raksasa Asia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di grup C. Timnas Bahrain,
yang dipimpin oleh pelatih asal Portugal, Fernando Correia, dikenal memiliki permainan agresif dan lini depan yang berbahaya. Menghadapi tekanan dari supporter sendiri dan kondisi cuaca yang berbeda, Bahrain akan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mencetak gol. Shin Tae-yong menyadari hal ini dan telah mempersiapkan skema pertahanan yang disiplin serta transisi cepat untuk memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami sudah mempersiapkan diri. Bahrain memiliki pemain yang cepat dan solid dalam serangan balik, jadi kami harus waspada setiap saat, ditambah Tae-yong. Keputusan Maes Hilgers untuk bergabung dengan timnas Indonesia setelah menyelesaikan proses naturalisasinya menjadi salah satu faktor krusial dalam peningkatan performa tim. Bek kelahiran Belanda ini dikenal memiliki kemampuan duel udara yang baik, serta mampu membaca permainan lawan dengan cermat. Dalam pertandingan sebelumnya, Hilgers menunjukkan ketenangan dalam situasi krusial, sesuatu yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan penting. Maes Hilgers juga memberikan komentarnya sebelum keberangkatannya ke Bahrain. Saya merasa senang dan bangga bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Kami semua sadar betapa pentingnya pertandingan ini, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk negara, ujar Hilgers dengan penuh semangat. Kolaborasi Hilgers dengan Tom Haye di lini belakang diharapkan dapat menahan gempuran Bahrain, serta membantu membangun serangan dari lini pertahanan. Kualitas passing dari Hilgers akan sangat berguna ketika tim melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, terutama mengingat pentingnya efisiensi dalam memanfaatkan peluang yang didapat. Tidak hanya fokus pada aspek teknis, dukungan dari publik Indonesia juga menjadi faktor penting. Meskipun bermain di kandang lawan, para pemain menyadari bahwa jutaan mata di Indonesia akan mendukung mereka dari jauh. Supporter Garuda yang berada di Bahrain pun diperkirakan akan hadir di stadion untuk memberikan dukungan langsung kepada tim. Pertandingan ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos dari fase grup C. Jika berhasil meraih hasil positif, timnas Indonesia akan semakin dekat dengan mimpinya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas berada di posisi yang cukup baik, meskipun masih harus bekerja keras mengingat persaingan di grup C sangat ketat. Pertandingan kontra Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Shin Tae-yong dan pasukannya. Dengan performa yang terus meningkat dan kehadiran pemain kunci seperti Maes Hilgers, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal dan memberikan kejutan bagi tuan rumah. Kita tunggu dan doakan yang terbaik untuk Garuda Muda di kualifikasi kali ini. Maju terus, Garuda! Jayden Osterwolde dapat tawaran naturalisasi dari PSSI, siap perkuat timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek kiri tangguh yang saat ini memperkuat Parma FC di Serie B Italia, Jayden Osterwolde, dikabarkan mendapat tawaran dari PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kabar ini menyebar cepat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia dan menjadi perbincangan hangat, mengingat timnas Garuda tengah bersiap menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kehadiran Osterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia, PSSI berharap dapat memperkuat sektor pertahanan timnas Indonesia yang semakin membutuhkan pemain berpengalaman di level internasional. Osterwolde dinilai memiliki kualitas yang bisa meningkatkan performa timnas dalam menghadapi lawan-lawan kuat di Asia, terlebih pada tahap kritis seperti putaran keempat kualifikasi. Jayden Osterwolde lahir pada 26 April 2001 di Zwolle, Belanda. Pemain berusia 23 tahun ini merupakan bek kiri yang memiliki gaya bermain modern, di mana ia tidak hanya kuat dalam bertahan tetapi juga aktif dalam membantu serangan. Osterwolde memiliki stamina yang tinggi, kecepatan, dan kemampuan duel 1 lawan 1 yang baik. Kombinasi kemampuan bertahan dan menyerang ini membuatnya menjadi pilihan utama di Parma FC, klub yang ia bela sejak awal 2023 setelah direkrut dari FC Twente. Sebelum bermain untuk Parma, Osterwolde sempat mengasah kemampuannya di Eredivisie bersama FC Twente, di mana ia menampilkan performa yang cukup mengesankan untuk pemain seusianya. Di Parma, ia langsung menjadi salah satu pemain kunci di lini belakang dan menunjukkan perkembangan signifikan dalam permainannya.
Kecepatan dan kekuatan fisiknya membuatnya sulit ditembus oleh para penyerang lawan, sementara keterampilan teknisnya membantu Parma dalam transisi serangan. Meski kini bermain di Serie B, pengalaman bermain di salah satu liga top Eropa seperti Serie A membuat Oosterwolde memiliki wawasan taktis yang lebih matang. Di usia yang masih muda, ia juga menunjukkan potensi besar untuk terus berkembang menjadi bek sayap yang lebih komplit di masa depan. PSSI diketahui semakin gencar mendekati pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang kompetitif di tingkat Asia dan internasional. Setelah sukses dengan beberapa pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi seperti Maes Hilgers, kini perhatian beralih ke Jayden Oosterwolde. Kabar mengenai tawaran naturalisasi ini bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat PSSI sebelumnya sudah mengindikasikan akan terus mengevaluasi potensi pemain keturunan Indonesia yang tampil di kompetisi elit Eropa. Jayden Oosterwolde, yang memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya, dianggap sebagai kandidat yang sangat potensial. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya menambah pemain berkualitas untuk memperkuat timnas, terutama jelang laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah pernyataan, Thohir menyebut bahwa naturalisasi adalah langkah yang akan dipertimbangkan dengan matang, terutama jika pemain tersebut bisa memberikan kontribusi signifikan bagi timnas. Jayden Oosterwolde adalah salah satu pemain yang memiliki talenta luar biasa dan pengalaman bermain di kompetisi level tinggi. Kami melihat adanya potensi besar jika ia bergabung dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi akan dilakukan dengan memperhatikan komitmen pemain dan dampaknya bagi tim, diujar Thohir dalam sebuah wawancara. Meskipun belum memberikan pernyataan resmi terkait tawaran naturalisasi ini, Jayden Oosterwolde dilaporkan telah membuka diri untuk berbicara lebih lanjut dengan pihak PSSI. Menurut beberapa sumber, pemain muda tersebut merasa bangga dengan warisan budaya Indonesia yang ia miliki dan tertarik dengan proyek timnas Indonesia yang kini semakin kompetitif di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Keputusan untuk naturalisasi bagi pemain keturunan biasanya melibatkan pertimbangan pribadi dan profesional. Di satu sisi, Oosterwolde melihat kesempatan ini sebagai cara untuk lebih terhubung dengan akar Indonesianya. Sementara di sisi lain, ia juga menyadari bahwa bergabung dengan timnas Indonesia bisa menjadi langkah penting dalam karir internasionalnya. Selain itu, dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang sukses di timnas Indonesia, seperti Elkan Bagot dan Maes Hilgers, peluang Oosterwolde untuk berkontribusi di tim nasional semakin besar. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Oosterwolde berpotensi menjadi salah satu kekuatan baru di lini pertahanan Indonesia. Dengan kecepatan dan kemampuan taktis yang ia miliki, Oosterwolde bisa membantu timnas dalam transisi serangan dan bertahan dengan lebih efektif. Di putaran keempat ini, tantangan semakin berat, dan Indonesia harus berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih tangguh. Kehadiran Jayden Oosterwolde di timnas Indonesia akan sangat krusial dalam upaya menghadapi tekanan dari tim-tim dengan gaya permainan cepat dan fisik kuat seperti Bahrain. Oosterwolde, dengan pengalamannya di Eropa, memiliki kemampuan untuk menjaga pertahanan dan memberikan stabilitas di sisi kiri lapangan. Kemampuannya untuk naik membantu serangan juga akan memberikan dimensi baru dalam permainan timnas, yang selama ini mengandalkan kecepatan dan serangan balik. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, tentu menyambut baik kemungkinan bergabungnya Oosterwolde. Dalam beberapa kesempatan, Tae-yong telah menegaskan bahwa timnas membutuhkan pemain yang bisa bermain di level internasional dan memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi tekanan di laga-laga besar. Jayden Oosterwolde, bek kiri muda yang bermain untuk Parma FC, menjadi salah satu pemain keturunan yang tengah dibidik PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Tawaran ini datang pada saat yang krusial, menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Bahrain. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Oosterwolde diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas, terutama dengan pengalaman dan kualitas yang ia miliki di level Eropa. Kehadirannya akan menambah kedalaman dan kekuatan di lini belakang timnas Indonesia, yang tengah membangun fondasi kuat untuk bersaing di kancah internasional.